sebagai seorang PPK harus tahu dulu gitu ya, harga Hmm. eceran tertinggi di katalog itu ya. Hmm. Jadi harus paham juga di katalog ya, di marketplace itu harga Iya. eceran tertinggi Iya. gitu. Nah, makanya seorang PPK itu wajib membuat satu preferensi. Hmm. Kan gitu tuh. Dia udah tahu nih harganya tinggi ketimbang pasaran. Hmm. Ya, kita bekerja di atau bertanggung jawab terkait pengeluaran anggaran negara kan gitu ya. Iya. PPK itu bertanggung jawab untuk keluarnya anggaran negara atas tantangannya kan gitu tuh. Iya. Nah, harusnya gitu ya. Kita udah tahu nih harganya tinggi, dibuatkan pertimbangan teknis sebagai dasar negosiasi kan gitu tuh. Kan ada lama negosiasi ya. Iya. Kan enggak ujuk-ujuk gitu kan. Makanya dalam eh, apa kompetensi SKKNI itu lebih banyak menjelaskan terkait manajerialnya gitu ya, bagaimana cara PPK mengendalikan, bagaimana cara PPK melakukan strategi ya. Itu yang Hmm. sulit gitu. Kita bisa bisa berkaca dengan teman-teman ya, yang teman-teman misalnya teman-teman pihak pekerjaan swasta lah, atau pihak-pihak yang apa sering melaksanakan pekerjaan konstruksi di luar pemerintah lah gitu ya, atau kontrak swasta, itu kan jelas tuh mind map-nya jelas sekali gitu kan. Untuk mengerjakan ini sudah ada tuh perhitungan struktur dirapatkan seperti ini strukturnya, dilakukan kajian gitu ya. Jadi karena yang kita kita yang kita kendalikan itu bukan hanya masalah teknisnya saja, tapi masalah administrasi juga gitu kan. Kita tulis di situ kegagalan bangunan 10 tahun misalnya, tapi ternyata di dalam kontrak dengan realitanya ya baru 5 tahun sudah ambruk tuh bangunan misal ya gitu ya. Itu kan beresiko juga ketika menetapkan seperti itu, apalagi misal PPK-nya bukan orang yang teknis gitu kan. Hmm. Banyak tuh master pekerjaan konstruksi dia bukan sarjana teknik gitu kan. Hmm. Makanya PPK itu bukan dituntut untuk harus sarjana teknik, tidak, tapi Iya. bagaimana ya, bagaimana melakukan strategi-strategi pengendalian tadi ya. Sedih saya Iya. ketika Hmm. saya pernah satu masalah, saya ceritakan sedikit lah, walaupun saya Hmm. tidak sebutkan satu kasusnya. Jadi satu case tersebut sudah ingkrah ya, saya sebagai Hmm. ahli. Nah, di situ PPK-nya itu seorang kepala dinas gitu ya, Hmm. seorang kepala dinas. Apa yang terjadi? Hmm. Apa yang terjadi? Pekerjaannya kalau kita lihat by mata telanjang begini, Hmm. nggak ada masalah tuh pekerjaannya, Oke. aman-aman aja sih gitu Hmm. kan, nggak ada masalah ya. Secara ya secara apa, kondisi dilihat oleh mata kayaknya aman aja sih, nggak ada persekongkolan gitu. Tapi apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi ketika masuk ke dalam aduan ya, aduan tersebut disampaikan ke Apip melakukan apa eh, pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan kepada proses pekerjaan, ternyata ada kekeliruan dalam dokumen yang jadi masalah. Yang jadi Hmm. masalah apa misalnya yang terjadi di kasus ini, bahwa direkturnya itu nggak berada di tempat, posisinya di provinsi lain. Oke. Ya, sudah 10 tahun tidak kembali ke daerahnya Ah. gitu. Nah, kan jadi masalah tuh kan. Iya. 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 Nah, terus siapa yang menandatangani dokumennya? Iya. Direkturnya nggak Oke. kerja, nggak ada di situ. Direkturnya Hmm. sudah 10 tahun bekerja di provinsi lain Oke. sebagai sebagai apa? Sebagai tukang ini apa? Driver Ah. gitu. Iya. 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 Berarti Saya cuma. Eh, selama 10 tahun ya, hmm. pekerjaan tersebut digunakan, perusahaan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang Hmm. tak bertanggung jawab tadi Hmm. Hmm. gitu ya. Nah, ini Iya. bukan bicara Pak pekerjaannya selesai Pak, enggak, tapi itu tidak, sudah melanggar etika gitu ya. Etika, Jelas ya, betul. etika sudah dilanggar gitu Iya. ya. Hmm. Hmm. Udah memalsukan ya, memalsukan tanda tangan si direktur misalnya ya, karena direkturnya dari tempat. Hmm. Terus Iya. apalagi misalnya jadi masalah, yang jadi masalah ada intervensi PPK kepada PP misalnya Iya. ya kan. Itu belum lagi intervensinya, itu belum lagi bicara ada mendapatkan, mohon maaf dalam tanda kutip misalnya Iya. kan, ini jadi masalah kan, terbongkar semua gitu kan. Iya. Iya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa Iya. PPK itu dia nggak akan bisa Hmm. mundur, nggak akan bisa maju, nggak bisa berhenti ketika dia Hmm. memilih menjadi PPK. Ya, maksudnya seperti Iya. itu. Hmm. Hmm. Jadi seorang PPK itu ya harus
mau dia PA, mau dia KPA, ataupun siapapun ketika ditunjuk sebagai pelaku makan harus mengembangkan kompetensi atau menambah skill dia sebagai seorang PPK ya. Ya Nah, iya, minimal saya mau ya. garis bawahi yang itu, Silakan. menambah skill. Ya, tadi juga kan kita sudah bahas, Master Alyudin juga sudah sampai, gampang cari materi-materi pengadaan di YouTube, banyak gratis, nggak perlu bayar gitu ya. Cuman masalahnya literasi kita kan, aduh, saya, saya sulit berkata gitu ya. Ya, saya sendiri kadang kalau sudah dengerin materi PBJ agak sejam aja, itu udah burning out gitu, udah buyar gitu. Sulit sekali bagi kita, Ya. entah kenapa ya Pak Master ya, generasi kita mungkin, atau ini hanya terjadi di Indonesia atau mungkin tidak ya, saya nggak tahu. Ini sulit sekali fokus gitu, sulit sekali mungkin merasa sangat butuh untuk meningkatkan skill atau justru sekedar refreshment, penyegaran gitu. Dan di Ya. sisi lain juga eh, saya merasa, saya mengamati gitu ya Master ya, bahwa mungkin dari sistem pengembangan SDM kita juga masih lemah. Bukan hanya di pengadaan ya, bukan cuma hanya SDM pengadaan, tapi ASN ya, seluruh secara luas gitu. Kita disuruh meningkatkan skill gitu, tapi mungkin hanya fokus ke skill teknis gitu atau hard skill, sementara soft skillnya kadang kita luput gitu ya Master ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Master nih? Bagaimana seharusnya pengembangan SDM kita mengarah kemana gitu, Master? Iya, Master, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Jadi memang ini relate juga, maksudnya nyambung dengan yang saya alami. Jadi cara belajar di PBJ itu jangan lompat-lompat. Dulu Mhm. sama, pemahamannya sama, Master. Dulu saya lompat-lompat, pengen aja ditelan semua gitu. Iya, iya, iya. Ya, Mhm. misalnya dari awal yang dasar aja gitu kan, dari yang dasar aja mengidentifikasi kebutuhan. Pengen yang, aduh, yang lain udah belajar tentang pengendalian kontrak, masa saya belajar ini saya telan semua. Ujungnya kelewat identifikasinya. Tahu aja identifikasi kebutuhan, saya tahu Pak, tapi nggak dilakukan gitu. Iya, Nah itu maksud maksud. Jadi cara belajar itu step by step sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. betul. Misal Mhm. contoh PPK tadi diatur tuh menjadi seorang PPK itu apa-apa saja tanggung jawab dan tugasnya. Ya digaris Mhm. bawahi menetapkan HPS. Kan misalnya nih, Mhm. Iya, orang PPK menetapkan HPS ya kan walaupun HPS itu bukan sebagai apa menghitung kerugian negara gitu ya. iya. Sudah sebenarnya sudah dijelaskan dalam aturan tapi hati-hati bagi seorang PPK gitu kan dalam menetapkan Mhm. HPS gitu ya. Ya tetap aja, ini Pak, tapi kan dari EE kita bisa semutkan menjadi OE misalnya, dari engineering estimate bisa berpindah menjadi Mhm. owner estimate atau HPS gitu kan. Mhm. Mhm. Dasarnya EE-nya perencanaan atau perancangan. Enggak kan nggak semudah Mhm. itu. Kalau Iya, bermasalah, gitu maksud saya. iya. Ya kalau nggak bermasalah nggak ditanya itu. Tapi kalau bermasalah itu akan ditanya. Bagaimana cara Bapak menetapkan HPS? Mhm. Ya itu kan. Simpel aja pertanyaannya. Bagaimana cara Bapak menetapkan HPS? Mhm. Dari ini Pak, dokumen apa saja yang Bapak ya yang Bapak buat untuk menetapkan HPS. Udah kelabakan tuh di situ, Mhm. ya kan? Terus riwayat HPS yang Bapak buat seperti apa? Terus dokumentasinya mana? Udah kemana-mana tuh. Jawabannya kan baru satu tugas. Nah, gitu ya Mhm. maksud saya. Jadi Iya. disinilah peran PPK. Saya menyampaikan berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu sekalian. Mhm. Ini pengalaman-pengalaman saya yang saya bagikan gitu ya. Yang ketika saya ditanya, Mhm. ya bab pengendalian aja, bab tugas-tugas PPK dan tanggung jawab PPK. Dia tidak akan bertanya masalah di luar itu gitu ya. Mhm. Dia akan kejar itu terus ya. Dalam menyusun rancangan kontrak juga sama gitu. Sumbernya apa? Ya, apa yang Bapak tetapkan ini sebagai rancangan kontraknya? Dasarnya dari Mhm. mana? Oh enggak, saya copy paste Pak. Tahun lalu ini sudah ada gitu kan. Nggak taunya di situ masih ada nama-nama pemenangnya, misalnya nama CP tertulis misalnya kan jadi masalah. Ketika seorang PPK nggak baca ulang, walaupun dibantu Iya. ya, dibantu Mhm. dibuatkan atau apa, dibaca ulang gitu ya. Kalau bisa di apa diparap itu aja gitu kan. Jadi jangan sampai seorang PPK itu hal-hal dasar tadi gitu Master. Ini bukan belum bicara teknis, hal-hal dasar saja sebagai tugas dan kewenangan seorang PPK itu luput gitu. Jadi Mhm. gimana kita mau membela diri? Kalau hal-hal Iya. dasar saja, kita sudah bisa dibombardir. Sudah dibombardir pertanyaan-pertanyaan yang nggak mampu kita jawab.
Nah, itu satu. Makanya tadi belajar, cara belajar atau learning itu kan bisa by doing ya. Learning itu bisa sambil apa berjalan, ya, sambil apa praktek begitu ya. Bisa juga Hmm. belajar berdasarkan ekosistem gitu kan. Nah, makanya Ya, kita kita kan sering bentuk ekosistem, Master. Sama ya, ya, kita Master Sas juga kita bentuk forum ya gitu kan. Terus ya. ada komunitas-komunitas pengadaan, ada grup-grup pengadaan ya, oleh ahli-ahli pengadaan ya, seperti Pak Samsul Hmm. Ramli gitu kan, ada Pak Hmm. Faru Raji, ada Pak Hmm. Muji Santosa, ada Pak Khalil Mustafa dan kawan-kawan yang lainnya. Itu banyak buat buat grup-grup yang kadang-kadang berbayar, kadang-kadang gratis. Itu silakan disedot semua ya. Informasinya banyak, case banyak, bisa kita pelajari, bisa kita sandingkan dengan pekerjaan kita gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau saya, Master, dalam bekerja, saya nggak mau cari pembenaran. Kalau Hmm. saya menganggap bahwa dokumen saya itu masih lemah saja gitu. Maka saya Ya, harus selalu belajar gitu. Saya nggak mau ya, bahwa dokumen saya itu yang terbaik. Saya nggak mau. Saya selalu belajar gitu supaya hmm. ada early warning gitu. Ada Ya, peringatan dini lah kepada kita gitu kan. hmm. Ya, selebihnya kita serahkan kepada yang di atas kan. Selama kita Ya. sudah menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya. Tapi kadang yang jadi masalah kita belum menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya, tapi kita serahkan kepada yang di atas. Gitu ya. Ya, setiap memulai pekerjaan baru artinya ya seolah-olah kita memang baru pertama kali gitu ya Mas ya, Benar, mengerjakan pekerjaan tersebut dan tentu rasa kehati-hatiannya seperti baru mengerjakan gitu, baru belajar jadi benar, sangat sangat berhati-hati gitu ya Mas ya. benar. Nah, Jadi gini Mas, iya ya, gimana gimana? Lanjut Mas. ya benar itu Master. Jadi memang ya, kita harus bisa menempatkan posisi ya. Hmm. Hmm. Ketika Bapak Ibu memang eselon gitu ya, eselon 2, Ya. eselon 3 gitu. Biasakan memposisikan kosong gitu ya. Hmm. Seperti Hmm. gelas kosong gitu. Iya, Ya, iya. walaupun sulit gitu karena di situ memisahkan mana posisi manajerial di dalam organisasi misalnya eselon 2, eselon 3 gitu atau Hmm. Hmm. memposisikan sebagai seorang pelaku pengadaan gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. biasakan dapat masukan banyak gitu. Kalau saya seperti itu, contoh saya masuk satu satu Hmm. masalah yang saya dapatkan ya waktu itu Hmm. ada insiden puting beliung di tempat kami, Master. Hmm. Nah, di situ insiden puting beliung itu menyebabkan satu hamparan ya, satu kampung lah kalau bahasa kita ya, bahasa daerah sini satu satu desa itu ya habis oleh Hmm. puting beliungnya gitu. Terdampaknya jalan ya, jalan yang sudah dibangun terdampak ya, terbelah gitu ya. Terus jembatannya putus gitu ya. Hmm. Nah, itu tadi. Nah, bayangkan kalau kita buru-buru mengambil sikap. Bayangkan kalau kita tidak punya skill dalam mengambil sikap. Bayangkan kalau kita nggak punya tim dalam mengambil keputusan. Bayangkan. Itu udah jelas-jelas. Jelas-jelas jadi masalah. Masalahnya apa? Anggapannya pasti gagal bangun. Anggapannya berarti kurang mutu kualitas gitu kan. Kan ke sana tuh. Ya. Ke sana. Bayangkan kalau itu kita tidak memanajerial dengan baik. Tidak melakukan mitigasi eh, terkait hal-hal tersebut gitu. Itu di saya itu waktu itu ya. Tapi karena saya sudah lakukan mind map atau saya lakukan networking yang bagus dalam dalam ekosistem pengadaan saya ya. Karena saya Hmm. buat organisasi pengadaan tuh Mas. Jadi Ya. mau mau paket kecil ya, mau nilai kecil, sedang besar pun Hmm. saya buat organisasi pengadaan. Saya akan Hmm. lakukan ya sampaikan organisasi pengadaan saya seperti ini ya Hmm. di dalam PCM ataupun rapat persiapan pelaksanaan kontrak gitu ya. Nah, Hmm. penyedia ataupun rekanan kita itu harus juga menyampaikan. Jadi, Hmm. nggak sembarangan gitu. Maksudnya begini, yang Hmm. berkomunikasi ke PPK itu siapa? Jadi Ya. nggak ini formal loh. Ini Hmm. yang yang bisa saya sampaikan supaya kita profesional dalam bekerja gitu. Hmm. Jangan sedikit-sedikit ketemunya di warung kopi, sedikit-sedikit ketemu selesai le- lewat Ya. apa? Lewat mohon maaf ini yang terjadi Hmm. gitu kan. Lewat WA, biasaan lewat WA, Ya. lewat Ya. Ya. telepon. Keputusan itu Ya. diambil lewat telepon gitu, Mas. Ya udah Ya. Ya. dibongkar aja misalnya. Ya udah deh. Hmm. I- aduh, ini yang bahaya. Nggak ada Hmm. peristiwa yang menyebabkan keputusan tersebut Hmm. baik untuk PPK-nya gitu ya. Makanya makanya Ya. saya selalu sampaikan
perlu buat satu organisasi pengadaan gitu ya. Jadi PPK itu Tim tadi ya ya Master. benar Tim. benar betul Master. Gitu. Ya, semua yang Master Aliudin sampaikan ini kan memang lekat sekali sama kompetensi manajerial ya Master ya. Ya, Ya, mungkin tidak semua PPK itu punya kompetensi teknis tertentu di bidang pekerjaan yang dia harus laksanakan. Seperti konstruksi, mungkin dia bukan sarjana teknik, bukan arsitek, bukan sipil gitu. Tapi eh, untuk manajerial sepertinya memang harus wajib ya. Dia PPK harus punya itu karena dia juga harus mengelola tim, dia harus memitigasi risiko gitu ya. Kalau nggak punya kompetensi teknis mungkin bisa dibantu nanti sama tim teknis sama tim ahli. Tapi kalau manajerial ini PPK itu menjadi manajernya, menjadi leadernya gitu. Nah ini yang saya justru sangat miris Mas Dad. Karena kalau nggak salah di regulasi sebelumnya ya, Perpres 16 2018 sebelumnya kalau nggak salah ya, itu ada syarat kalau menjadi PPK harus punya kompetensi manajerial level 3 kalau nggak salah waktu itu. Saya agak lupa aturannya apa itu. Tapi tiba-tiba itu hilang ya. Itu saya agak was-was ya. Kenapa dihilangkan? Padahal seperti yang tadi kita sudah bahas. Justru manajerialnya adalah hal yang paling utama nih. Kompetensi yang paling utama yang dibutuhkan PPK. Mungkin Master Aliudin bisa kasih kita insight gitu. ya, Mungkin tahu apa kenapa alasan itu dihilangkan dan bagaimana seharusnya gitu Master. ya. Sebenarnya itu tidak dihilangkan, Master, tapi lebih kepada pengembangan ya. Jadi tidak hilangkan. Oke. Itu melekat kepada Mm-mm. tipologi nanti. Kan ada tipe A, tipe B, tipe C Oke. ya. Iya, Begitu. iya, iya. Makanya Berganti menjadi yang sekarang tipe C, tipe B, iya, tipe A gitu betul. ya. Betul gitu. Jadi Oke. sudah dikembangkan gitu ya untuk malahan Mhm. disederhanakan gitu ya supaya Hmm. teman-teman PPK ini bisa ambil itu gitu kan. Bisa ambil. Mhm. Karena standarnya juga nggak terlalu banyak seperti standar SKKNI gitu kan. Ya, Kalau kita ya. pakai standar SKKNI itu 19 sampai 20 Mhm. Ya, ya. kompetensi master Yang untuk menjadi CCMS itu ya, bukan master, beda lagi. beda. SKKNI dulu kalau 2019 kami LKPP pernah Oh, ya, menggunakan ya, skema ya. Oke, oke. Iya, iya. namanya Oke. okupasi PPK. Okupasi, ya, ya, Ya. okupasi. Nah, setelah itu ada CCMS kan, baru sekarang ada Ya. tipe A, tipe B, tipe C gitu. Nah, Mhm. kondisinya itu kalau sudah teknis ya, masuk ke teknis ya. Mhm. Maksud saya ini kan banyak kondisi seorang PPK itu di layar-layarnya saja, Master, yang masih belum paham Hmm. gitu ya. Layar-layar gitu Mhm. kan, maksudnya di kulit-kulitnya saja, Mhm. apalagi ke teknisnya gitu. Kalau kalau Mhm. saya bukan sarjana teknik, Master, Ya. tapi saya selalu merekomendasikan tim teknis saya untuk bekerja maksimal. Saya anggap dia tangan kanan saya. Ya, Ya, ya. bagaimana cara mengukurnya? Dari SK Mhm. yang dibuat, ya, tugas-tugas Mhm. dia apa? Pengganti tugas-tugas saya yang tidak saya ketahui gitu ya. Mhm. Saya butuhkan, saya harus dapat nih mutunya bagus nih. Berarti saya tuangkan Ya. di situ kajiannya mutu, output dari tim teknis itu mengkajinya kan gitu tuh. Karena saya Mhm. nggak bisa membaca mutu gitu ya, Mhm. karena saya bukan orang teknik Ya. gitu ya. Saya bukan nggak percaya sama konsultan pengawas enggak, tapi Ya. tim teknis ini adalah orang yang membantu ya, independen, yang membantu ya, yang tidak didasari kontrak. Oke, Nah, gitu ya. ya. Kalau pengawas Mhm. dia memang Kontrak, ya. membantu PPK ya untuk mengawasi, tapi dasarnya kontrak Ya. gitu ya. Hmm. Bisa jadi informasi yang disampaikan independen, bisa jadi berpihak Ya, kepada berpihak ke salah satu. gitu ya. Maksud saya seperti itu. Ya. Jadi tidak independen. Makanya kita perlu ada satu pondasi yang kuat juga gitu kan. Hmm. Nah, itu tim teknis sih dibentuk Hmm. gitu. Terus tim pendukung yang dibentuk tadi gitu kan. Itu membantu Hmm. PPK dalam administrasi Hmm. gitu. Hmm. Membuat schedule rapat, menyusun Ya. agenda, menyatat nutilensi dan sebagainya begitu kan. Itu dibentuk gitu. Memang di awal sulit gitu, tapi ketika sudah dilakukan ini bisa bergerak simultan ke pekerjaan yang lain Ya. gitu ya. Gitu. Ya. Jadi di awal sama saya ngeluh juga di awalnya. Ngeluh, capek gini Ya. gitu ngeluh, tapi ngapain Hmm. kita ngeluh gitu. Kalau nggak kita lakukan, kita diam diri udah ngeluh gitu kan. Tapi coba Ya. kita lakukan. Nah,
Dengan hal-hal kecil tadi yang kita lakukan, ternyata itu membuat kita biasa dalam memitigasi risikonya. Gitu. Iya. Oh, ini bahaya nih, ini konfliknya di sini. Oh, ini bahaya nih, ini red zone-nya di sini. Gitu ya. Iya. Kita udah tahu nih, Master. Ini pekerjaan akan terlambat nih. Ini Hmm. pasti PPK tahu lah. Ya, di dalam Zoom kita kali ini. Seorang PPK pasti paham lah. Dia udah tahu, dia dapat sinyal tuh. Deviasi 1%, 2% di awal. Dapat Iya, sinyal iya. oleh pengawas. Ya kan? Pak, ini pekerjaan si penyedia konstruksi ya, kontraktor. Deviasi Pak, minus Pak, 2%. Ya, 1 sampai 2%. Ya, terus PPK-nya gimana? Ya kan? Ya Pak, tapi kan belum kontrak kritis Pak. 10% Hmm. baru kontrak kritis. Hmm. Ya gitu kan? Dibayarin tuh. Seminggu, 2 minggu, yang bertambah tuh. Tambah. Hmm. Harusnya ketika di awal sudah tahu ada deviasi itu, lakukan peringatan dini. Iya, Kan gitu tuh Pak. iya, iya, betul, betul. Nah, itu memang tidak diatur di regulasi, tapi itu bentuk Iya, mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPK. iya. Nah, itu butuh, butuh Manajerial lagi, betul, manajerial lagi, Mas. betul skill Early lagi warning gitu kan. system ya. Gitu. Siap, siap, siap. Nah, Master, oke lah, misalkan semua PPK sudah punya kompetensi teknis, sudah punya kompetensi manajerial. Tapi ada satu lagi nih faktor eksternal yang kadang sering dijumpai teman-teman di daerah, intervensi. Nah, ini bagaimana ini menangkal intervensi? Bagaimana menyikapinya? Kalau narasumber gitu terdahulu, Pak Samsul Ramli, dia bisa berdamai dengan itu. Dia tahu tuh cara ngebelokinnya ya, membelokkan asumsi dan pada akhirnya justru orang yang tadinya mungkin akan memusuhi malah jadi sahabat. Nah, kalau versinya Master Aliudin seperti apa nih? Iya, kan pilihan-pilihan ya, Master ya. Pilihan Betul, pertama betul. adalah berdamai dengan kebijakan, kan gitu kan. Iya. Pilihan pertama tadi berdamai dengan kebijakan dengan melakukan strategi-strategi tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, gitu ya. Hmm. Kedua, tapi beresiko gitu. Beresikonya ketika dia tidak punya skill, ketika menggunakan solusi yang pertama tadi berdamai dengan keadaan misalnya, ya beresiko bisa-bisa tergerus juga kalau dia nggak kuat, kan Iya, gitu ya. Ikut iya, arusnya juga gitu kan. iya, Kedua iya. apa? Menggunakan pihak ketiga gitu ya, yang disampaikan Hmm. oleh Pak Khalid misalnya, Hmm. melibatkan pihak ketiga tuh yang bisa meredam intervensi tadi gitu kan. Ya Hmm. seperti LKPP gitu kan. Ya, Ya, misalnya tuh memindahkan resikonya ya. risikonya tadi kan itu bisa juga Iya, dilakukan. Tapi iya. kalau saya pribadi ya, saya Hmm. pribadi saya udah tunjukkan gitu, saya udah tunjukkan Hmm. kepada publik gitu ya, membentuk Hmm. karakter. Ini kan pembentukan karakter Oke. maksud, Hmm. pembentukan karakter itu yang jadi pilihan tadi. Ketika kita sudah Ya. terbentuk karakternya, publik sudah Hmm. bisa menilai gitu maksud saya. Hmm. Nah, tinggal dilakukan dengan skema-skema tadi ya. Hmm. Jadi yang kalau saya pribadi, saya bentuk dulu diri ya. Ya. Menyikapinya itu membentuk diri ya dengan memperkuat skill tadi ya, memperkuat wawasan dan sebagainya lah ya. Nah, Hmm. jadi nggak mudah gitu, nggak mudah Ya. untuk Dan berkompromi tidak dengan sebentar. kebijakan. Mau nggak sebentar, nggak sebentar. Iya. Nah, jadi Ad- master hmm. ngerti lah kalau cuma tadi harus Hmm. memahami gitu ya. Yang Ya. takutnya begini, Hmm. ini kan kebanyakan kejadian kan begini, master. Dia tidak Hmm. tidak bisa membuat satu rentetan cerita Hmm. yang baik berdasarkan prosedur, ya, sisdur lah, Hmm. prosedur ya, kepada pimpinan. Tapi Ya. tiba-tiba menolak, Ya. kan gitu tuh misalnya. Ya. 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 Pimpinan tuh kan perlu alasan nih. Betul. Kenapa ini? Betul. Ya nggak mau juga masuk jurang kan? Hmm. Siapa sih yang mau masuk jurang? Kan gitu ya. Iya. Nggak ada gitu kan? Artinya keterampilan berkomunikasi pun Benar, perlu dimiliki seorang sangat PPK. perlu gitu. Jadi memang Komunikasi yang persuasif ya, yang tidak cepat emosi mungkin gitu ya, iya yang benar, bisa apa menghadapi situasi dengan kepala dingin seperti itu ya, Mas. benar Mas. Jadi memang butuh banyak support ya, Iya, support ilmu pengetahuan lah, bukan hanya di dunia iya, PBJ ya. Jadi iya. kita sebagai pengendali ya. Jadi pengendali ini pengendali angin, pengendali api, pengendali air ya. BPK itu. Iya. Mengendali emosi kali Pengendali Mas. air. Mengendali Jadi emosi memang kita. oh nanti kan banyak banyak ngomong tuh Master kan oh Iya,
Bang Nur atau Pak Nurnya ngomong sih enak gitu. Coba posisinya di Iya, saya, bahwa saya udah 9 tahun gitu. Udah banyak kok iya, yang kenal saya tuh teman-teman di eh, iya, apa di daerah dan sebagainya gitu. Cuma kondisinya tadi iya. harus bisa membuat satu rangkaian. Apalagi sekarang ini kan monitoring bukan bukan sedikit ya, udah banyak ya. Iya, banyak mata Audit yang mengawasi kita. banyak, audit terus Mm-mm. lagi sekarang KPK juga sudah fokus kepada Iya. pemerintah daerah gitu ya, sudah fokus Netizen kepada apalagi, Mas. oh itu lebih parah lagi gitu, makanya makanya ICW kita itu udah merangkul banyak netizen untuk ngawasin kita. benar, makanya tadi jadi lucu gitu, Eh, lucu kalau Iya, kita iya. nggak seorang diberi kepercayaan untuk memimpin satu project gitu ya, tapi kita tidak menunjukkan kemampuan kita untuk sebagai leader di dalam proyek tersebut, Betul, itu bahaya betul. gitu kan. Mending saya nggak terima dari awal Iya. gitu. Artinya lini masa kita, ya lini masa reputasi kita dibentuk dari konsistensi kita dalam berintegritas. Dan itu memang Iya, butuh waktu, tapi butuh waktu. eh, itu bukan apa ya namanya. Kalau kita bisa melalui itu, insya Allah kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, Iya, Master, ini di kolom chat ada yang bertanya atau komen. Harga di e-katalog seringkali lebih mahal daripada e-commerce. Akhirnya pengelola PBJ atau PPK lah ya, karena juga PPK pakai e-katalog kan, menjadi sasaran empuk bagi pemeriksa dan APH. Pak Eko Wahyudi dari Untan. Boleh open mic langsung mungkin Pak Eko Wahyudi? Halo Pak Eko Wahyudi. Oke, Assalamualaikum. mungkin ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko. Maksudnya gimana Pak? Seringkali lebih mahal daripada e-commerce, daripada Ya, di marketplace yang luar ya. Dan akhirnya pengelola PBJ atau PPK jadi sasaran empuk. Ya, ini pengalaman pribadi atau gimana Pak? ya Boleh baik-baik. share dulu Jadi Pak. untuk barang yang sama mungkin agak susah sih nyebutin barangnya. Iya, Katakanlah iya. printer atau apalah gitu kan. Em, Heeh. di pasaran tuh seringkali harganya lebih murah daripada harga di Oke. e-katalog gitu loh. Nah, Ya. ketika datang pemeriksa, baik itu internal dari instansi maupun ya amit-amit APH lah gitu kan, yang dibandingkan Hmm. tuh dengan harga di luar sana gitu loh, di Hmm. apa ya di luar e-katalog. Padahal kita di e-katalog udah berusaha cari yang semurah mungkin gitu kan. Ya. Ini mungkin seperti Lantas itu. Pak Eko ini apa namanya menyesalkan sikap APH-nya atau menyesalkan katalognya? Sebenarnya lebih ke arah e-katalognya sih. Kita tuh semuanya berharap ketika di Hmm. e-katalog tuh sudah difilter atau disaring lah gitu kan. Dan tidak dipermasalahkan lagi. Artinya ketika udah tampil di sana ya ya udahlah gitu kan. Yang jelas kita udah coba cari yang paling murah di antara yang mahal-mahal di sana gitu loh. Tapi Iya, kok masih tetap dipermasalahkan gitu loh. iya. Mungkin Ya, ini sistemnya aja Master sih. Aliudin. Kita berharapnya terutama juga PPK ya. Saya pernah jadi PPK juga. Kalau mau pakai katalog itu kan pertimbangannya karena paling gampang gitu. Paling cepat, paling mudah. Tapi ternyata setelah masuk melihat harganya, membandingkan harganya, loh nggak jadi mudah gitu, jadi ribet gitu. Nah, bagaimana seorang PPK menyikapi ini, Master Aliudin? Ya, ini pertanyaannya memang apa sering terjadi lah ini ya. Jadi saya Iya, hanya iya. menyampaikan berdasarkan pengalaman ya. Hmm, Sebagai seorang PPK harus tahu dulu gitu ya, harga hmm, eceran tertinggi di katalog itu ya. hmm, hmm. Jadi harus paham juga di katalog ya, di marketplace itu harga Iya, eceran tertinggi iya. gitu. Nah, makanya seorang PPK itu wajib membuat satu preferensi. Hmm, Kan gitu tuh. Dia udah tahu nih harganya tinggi ketimbang pasaran. hmm, hmm. Ya, kita bekerja di atau bertanggung jawab terkait pengeluaran anggaran negara, kan gitu ya. Iya, PPK itu bertanggung jawab untuk keluarnya anggaran negara atas tantangannya kan gitu tuh. iya, Nah, harusnya gitu ya. Kita udah tahu nih harganya tinggi, dibuatkan pertimbangan teknis sebagai dasar negosiasi kan gitu tuh. Kan iya, ada lama negosiasi ya. iya. Kan nggak ujuk-ujuk kita terima gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya,